Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai Alda Firanti dari Pertanian Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jagung. Sejarah jagung. Jagung merupakan tanaman serealia yang paling produktif di dunia. Sesuai ditanam di wilayah bersuhu tinggi dan pematangan tongkol ditentukan oleh akumulasi panas yang diperoleh tanaman. Luas pertanaman jagung di seluruh dunia lebih dari 100 juta. Penyebaran di 70 negara, termasuk 53 negara berkembang. Penyebaran tanaman jagung sangat luas karena mampu beradaptasi dengan baik pada berbagai lingkungan. Jagung tumbuh baik di wilayah tropis hingga 50 derajat LU dan 50 derajat LS. Dari dataran rendah sampai ketinggian 30.000 m di atas permukaan laut DPL. Dengan curah hujan tinggi, sedang hingga rendah sekitar 50 mm per tahun. Pusat produksi jagung di dunia tersebar di negara tropis dan subtropis. Tanaman jagung tumbuh optimal pada tanah yang gembur, drainase baik, dengan kelembapan tanah cukup, dan akan layu bila kelembapan tanah kurang dari 40% kapasitas lapang, atau bila batangnya terendam air. Pada dataran rendah umur jagung berkisar antara 3-4 bulan, tetapi di dataran tinggi di atas 100 m DPL berumur 4 di dataran tinggi di atas 1000 m DPL berumur 4-5 bulan. Umur panen jagung sangat dipengaruhi oleh suhu. Setiap kenaikan tinggi tempat 50 m dari permukaan laut, umur panen jagung akan mundur 1 hari. Areal dan agroekologi pertanaman jagung sangat bervariasi dari dataran rendah sampai dataran tinggi pada berbagai jenis tanah, berbagai tipe iklim dan bermacam pola tanam. Tanaman jagung dapat ditanam pada lahan kering, beriklim basah dan beriklim kering, sawah irigasi dan sawah tada hujan. Toleran terhadap kompetisi pada pola tanam tumpang sari, sesuai untuk pertanian subsistem, pertanian komersial skala kecil, menengah hingga skala sangat besar. Suhu optimum untuk pertumbuhan tanaman jagung rata-rata 26-30 derajat Celcius dan pH tanah 5,7-6,8. Produksi jagung berbeda antar daerah, terutama disebabkan oleh perbedaan kesuburan tanah, ketersediaan air, dan varietas yang ditanam. Varietas lingkungan tumbuh akan mengakibatkan adanya interaksi genotif dengan lingkungan, yang berarti agrotek spesifik menemukan varietas yang spesifik untuk dapat memperoleh produk optimal. Ada juga taksonomi klasifikasi tanaman jagung. Jagung merupakan tanaman semusim determinat dan satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk pertumbuhan generatif. Tanaman jagung merupakan tanaman tingkat tinggi dengan klasifikasi sebagai berikut. Budidaya tanaman jagung. 1. Memilih varietas atau bibit jagung. Di dunia pertanian tidak lepas dalam pemilihan varietas yang bagus. Kabar bagusnya, Anda tidak perlu repot lagi membuat atau memilih bibit yang diinginkan. Anda bisa mendapatkan bibit yang bagus di toko-toko pertanian terdekat. Mereka menyediakan bibit seperti bibit jenis hibrida, jagung manis, dan jenis-jenis bibit lainnya. Anda juga bisa memesan benih jagung ke petani lokal atau toko pertanian online. Hitung kebutuhan bibit yang Anda butuhkan.
2. Olah lahan dan bersihkan gulma di lahan. Lahan merupakan syarat yang harus diperhatikan dalam budidaya tanaman jagung. Hal ini menentukan dalam pertumbuhan jagung yang akan kita tanam. Pastikan tanah yang Anda akan ditanami jagung harus benar-benar subur dan mengandung unsur hara yang banyak. Jagung tergolong pada tanaman yang tidak rewel. Mereka bisa ditanam di bagian-bagian tanah andosol, latosol atau grumosol dan jenis tanah lainnya. pH yang sesuai untuk jagung 5,6-7, untuk jagung 5,6 sampai 7,5. Pastikan beberapa tanah yang ada di sekitar kita terpenuhi, dan jika Anda baru membuka lahan, maka pupuk dan lahan harus kita lakukan terlebih dahulu. Lihat dulu kesuburan tanah yang Anda miliki. Jika dirasa memang kekurangan unsur hara dan tidak terdapat humus, saya sarankan ketika Anda membuat bedangan, tebarkan pupuk kandang pada lahan sebaran. 3. Tanaman jagung di lahan. Saya anggap Anda sudah mendapatkan bibit varietas unggul dan pengolahan lahan sudah dilakukan. Kondisi yang paling sesuai untuk menanam jagung pada kondisi tanah sedang lembab, tidak perlu becek dan tidak terlalu kering. Biasanya petani lokal menggunakan jarak tanam antara 100 cm kali 40 cm dan berikan 2 biji pada satu lubang lahan. Untuk kedalaman lubang tanamnya, Anda bisa menggunakan 3-5 cm. Yang keempat, berikan pupuk ke tanaman jagung. Beberapa bagian. Yang pertama akan kita berikan pada pemupukan tanaman jagung, yaitu pupuk dasar. Biasanya pupuk dasar yang diberikan sejenis pupuk organik seperti pupuk kandang, pupuk kompos, dan jenis pupuk organik lainnya. Kemudian tanaman jagung Anda akan menyerap beberapa unsur yang dibutuhkan untuk mereka tumbuh besar. Unsur ini seperti fosfor, nitrogen, dan kalium yang banyak dibutuhkan pada fase pertumbuhan dan nanti ketika pada masa pembuahan. 5. Memelihara jagung hingga panen. Tahapan ini memang sedikit bangga dan Anda mungkin akan sedikit tersenyum karena jagung Anda tumbuh dengan subur. Dalam proses awal benih sudah dibekali makanan pada kecambah, dan setelah tumbuh dan saat tanaman ini menjelang tumbuh dewasa, mereka sangat mengandalkan makanan yang tersedia di lahan. Bukan itu saja, tanaman jagung juga bisa saja terserang hama tanaman dan mungkin sedikit merepotkan Anda ketika Anda menanamnya. Dalam memeliharanya, beberapa tahapan seperti berikut. 1. Penjarangan. Lakukan penjarangan dan kontrol terus pertumbuhan tanaman jagung Anda. Untuk penjarangan biasanya dilakukan pada jagung yang sudah umur 1 minggu. 2. Pembunuhan. Lakukan pembunuhan dengan cara penggali parit antar bedangan dan tanah di balik pada bagian perakaran tanaman. Hal ini dimaksudkan agar tanaman jagung tidak mudah rebah dan membuat jagung lebih kokoh untuk menopang batang dan calon buah yang akan tumbuh. Galian pada parit, kemungkinan air untuk masuk dan air itu akan diserap oleh tanaman yang dengan mudah. Jadi saya rasa ini sangat penting dilakukan. Pemupukan. Taburkan beberapa pupuk kandang dan berikan nutrisi pada tanaman. Saya rasa Anda sudah paham dalam hal pemupukan. Pengairan. Tentu saja air sangat penting sekali untuk tanaman jagung menjelang awal hingga nanti panen. Pastikan Anda memahami hal ini, dan ada beberapa fase jagung sangat membutuhkan sekali air
dan mereka lebih mengutamakan pada fase bunga akan tumbuh berkisar antara usia tanaman 45 sampai 55 hari setelah tanam, dan Anda harus menyediakan air pada tanaman menjelang pengisaran biji. Mereka berusia 50 sampai 80 hari dihitung setelah tanam. Dan saya rasa jagung lebih membutuhkan air dan yang sangat penting pada fase pertumbuhan bunga. Cegah hama dan penyakit. Ketika tanaman jagung Anda tumbuh, pasti Anda beberapa penghambat, namun tidak bisa mengutarakan semua tentang hama dan penyakit kepada Anda. Beberapa hama yang biasanya menyerang tanaman jagung biasanya ulat tanah, hama lundi, ulat daun, lalat bibit, dan lain-lain. Penyakit yang menyerang bercak ungu, cendawan, dan karat. 6. Panen jagung Anda. Akhirnya panen juga. Usia tanaman jagung yang kita panen biasanya tergantung pada konsumen. Jika Anda menargetkan untuk jenis baby corn dan atau jagung pakan atau bahkan untuk konsumsi, silahkan pilih untuk pemanenan ini. Biasanya tanaman ini bisa berbiji pada usia berbunga. Menjelang itu Anda harus memiliki target mau dibuat apa jagung Anda. Saya sarankan pemanennya Anda jangan terlalu lama. Jika hal ini terjadi, maka banyak biji akan menjadi rusak. Hal ini yang Anda akan bisa lakukan yaitu dengan menggesek kematangan biji jagung. Kupas saja sampel yang ada. Lakukan pengupasan jagung dengan melihat bijinya saja. Jika memang dirasa pas dan dikehendaki oleh Anda, maka Anda bisa melakukan pemanenan. Cara yang terakhir, cara memanen jagung dengan baik dan benar. 1. Cek buah jagung teratas. Jagung teratas pada setiap pohon masak lebih cepat daripada yang bawah. Daripada memanen semuanya jagung sekalian, sebaiknya memanen juga teratas dari semuanya pohonnya. Jagung teratas bakal tampak lebih gemuk dibanding jagung lain dalam satu pohon. Buah jagung teratas bakal jadi begitu gemuk sampai berunduk nyari tegak lurus pada pohonnya. 2. Uji jagung tanpa ada merusaknya. Rasakan jagung untuk memastikan apakah butir dalam satu buah sama gemuknya, serta cek rambut yang keluar dari buah untuk meyakinkan telah kering. Rambut jagung bakal beralih warna jadi coklat serta merasa agak kering. Apabila kamu coba menggenggam rambut jagung, mereka bakal terlepas atau jatuh ke tangan kamu tanpa Anda mesti tarik. 3. Kupas kelobot atau kulit buah jagung. Cuma apabila dibutuhkan. Apabila kamu kurang meyakini apakah buah telah siap dipanen, kamu dapat kupas sedikit kelobot serta cek butir jagung di bawahnya. Ujung buah harusnya tanpa penuh butir, berwarna kuning, krem, atau putih. Yang terakhir, 4. Petik buah jagung dengan memutarnya sampai putus. Menuai jagung dari tangkainya yaitu sistem simple. Kamu mesti menggenggam buah serta tarik ke bawah lalu putar sampai putus dengan tangan. Segera pakai atau taruh buah jagung konversi gula ke kanji semakin cepat sesudah kamu memanen jagung. Jadi untuk menjaga manis serta rasa-rasanya, cobalah untuk mengonsumsi jagung 24 jam sesudah dipanen. Cukup sekian saya menjelaskan tentang sejarah budidaya sampai masa panen jagung. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.